Mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar divonis 16 tahun penjara denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam perkara suap dan gratifikasi perkara Gregorius Ronald Tanur. Majelis Hakim menyatakan Zarof Rikar telah terbukti melakukan mufakat jahat dan menerima gratifikasi senilai 1 triliun rupiah. Mengadili menyatakan terdakwa Zarof Rikar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dan menerima gratifikasi, ujar Ketua Majelis Hakim Rosian Juhriah Rangkuti saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu 18 Juni 2025. Hakim menyebutkan bahwa Zarof terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Pemufakatan jahat berupa memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah 5 miliar rupiah, yaitu kepada Hakim Agung Kasasi MA, Hakim Agung Susilo terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Perkara Ronald Tanur di tingkat kasasi diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis Susilo dengan Hakim Anggota Sutarjo dan Ainal Mardiah. Pada Selasa 22 Oktober 2024, MA membatalkan vonis bebas Ronald Tanur dan menghukum yang bersangkutan dengan pidana 5 tahun penjara. Namun, putusan kasasi tersebut diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion oleh Ketua Majelis Susilo. Menurutnya, dari fakta di persidangan tidak ada niat jahat atau mens rea dari Ronald Tanur untuk membunuh Dini Sera Afrianti. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan perbuatan Zarof Rikar yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Perbuatan terdakwa Zarof Rikar telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Mahkamah Agung karena dilakukan secara berulang-ulang, kata Hakim Rosian Juhriah. Hakim menyatakan Zarof bersalah melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 12B jungto, pasal 15 jungto, pasal 18 UU Tipikor. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dr. Zarof Rikar SHS Sos MHum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama ke-1 penuntut umum, dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustiani, yaitu uang pecahan. Ini kami tidak bacakan satu persatu. Mendengar putusan itu, Zarof belum dapat menyatakan sikap menerima atau keberatan karena dia akan memanfaatkan waktu selama 7 hari kerja untuk pikir-pikir. Begitu juga dengan JPU yang menyatakan sikap pikir-pikir. Adapun vonis ini lebih ringan, jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa makelar kasus itu dihukum maksimal yakni 20 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Zarof tidak dihukum dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti karena jaksa telah merampas barang bukti atas dugaan gratifikasi senilai 1 triliun rupiah lebih yang terdiri dari uang 915 miliar rupiah dan 51 kg emas saat menggeledah rumahnya di Bilangan, Senayan, Jakarta Pusat pada 2024 lalu. Tim pantau sidang melaporkan untuk Anda.